Di awal film ini, kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Liu Junhei. Junhei punya cita-cita yang sederhana. Ia ingin menjadi seorang guru. 申请到不监理啊？他们喊你下周去。 Namun sayang, impian itu tak pernah direstui oleh ayah dan ibunya. Karena, seperti yang bisa kita lihat, keadaan Junhei memang tidak memungkinkan. Ibunya selalu menyuruh agar Junhei menerima kenyataan, agar ia mau masuk ke sekolah khusus untuk anak-anak difabel. Hari demi hari, sang ibu memaksanya untuk sadar dan berdamai dengan takdir yang telah Tuhan ukir sejak lahir. Bagi ibunya, hanya mereka yang terlahir normal yang berhak bermimpi menjadi guru. Dan dari keyakinan itulah, ia terus memaksa Junhei untuk menjalani rehabilitasi dan sekolah khusus. 你可以去当老师，老师要站在讲台上，要面对那么多的学生和家长。 Junhei selalu menolak bukan karena dia membangkang, tapi karena dia sudah lelah. Lelah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Puluhan sesi rehabilitasi ia jalani, namun tak satu pun memberi hasil. Bahkan, dokter pun sudah berkata dengan pasti keadaannya tak bisa disembuhkan. Daripada terus berpegang pada harapan yang rapuh, Junhei memilih untuk berdamai. Tapi sang ibu tetap keras kepala dan tak peduli pada perasaan anaknya sendiri. Tapi di tengah badai penolakan itu, ada satu sosok yang menjadi cahaya kecil dalam hidup Junhei, yaitu neneknya. Sang nenek adalah benteng terakhir, penopang sekaligus pelindung bagi Junhei. Dialah satu-satunya yang percaya bahwa cucunya pantas bermimpi. Berkat dukungan sang nenek, Junhei berkali-kali mengikuti ujian menjadi guru tanpa sepengetahuan ibunya. Dalam ujian online, dia selalu lulus dengan nilai yang sempurna. Namun, itu baru langkah awal. Untuk benar-benar diterima, ia harus datang langsung dan memenuhi syarat fisik yang diminta. 大家好，我叫刘春和，这首诗的名字叫《苔》，它是经常。 有没有同学知道？ Dan disinilah realitas kembali memukulnya. Dalam setiap wawancara, dalam setiap tatapan kasihan, ia mendengar hal yang sama, kata maaf. Suatu hari, setelah kegagalan lain yang harus mereka telan, Junhei dan neneknya pulang menaiki bus. Di dalam bus itu, Junhei menunjukkan kebaikan hatinya. Ia menyerahkan tempat duduknya kepada seorang ibu muda yang membawa bayi, tapi bukannya terima kasih, yang datang malah tatapan diskriminasi. Sang ibu muda bahkan menyingkirkan bayinya, melarang sang buah hati yang polos menatap wajah Junhei yang sedang tersenyum. Sesampainya di rumah, mereka makan malam bersama sang ibu. Seperti biasa, ibunya bersikap dingin. Di sela-sela makan, sang nenek mencoba berbicara lembut, menyarankan agar sang ibu memberitahu Junhei tentang kabar kehamilannya. Bagaimanapun juga, Junhei berhak tahu ia akan menjadi kakak. Malam pun tiba. Saat nenek masuk ke kamar Junhei, terlihat Junhei tengah menulis, mengirim lamaran pekerjaan untuk kesekian kalinya. Melihat betapa gigihnya Junhei meski selalu gagal, sang nenek hanya bisa tersenyum getir dan berucap, dan seperti biasanya, Junhei tak bisa menolak kelembutan neneknya. Ia mengangguk dan bersiap tidur. Tapi sebelum memejamkan mata, sang ibu sempat masuk ke kamarnya. Ia berkata bahwa ia akan pergi, entah untuk berapa lama. Keesokan harinya, Junhei menemani nenek di acara paduan suara. Di sana dengan kemampuan terbatas, Junhei memainkan sebuah drum kecil. Dentumannya mungkin tak sempurna, tapi setiap pukulannya punya jiwa. Di tengah suasana itu, datanglah seorang wanita muda bernama Sisi. Sisi adalah sosok yang riang dan penuh cahaya. Kehadirannya seperti udara segar di antara wajah-wajah yang letih. Namun tidak semua orang menyambutnya dengan hati terbuka. Seorang pria tua, teman lama sang nenek,
terlihat risih dengan kehadiran Chunhye di sana. Baginya, Chunhye hanyalah pengganggu, anak cacat yang seharusnya tak berada di tempat latihan. 都是错的，节奏也是乱的。你自己说是不是啊？我背的是哪路大神？结果是个哈。 Malamnya saat di rumah, Chunhye masih memikirkan Sisi, wanita yang tadi siang membelanya dengan senyum lembut. Dari rasa kagum, ia menulis sebuah puisi untuknya. Tinta demi tinta ia goreskan hingga seolah nama Sisi ikut hadir dalam mimpinya malam itu. 你跑步还挺帅的。 Keesokan harinya, Chunhye mendapat sebuah panggilan wawancara kerja. Lamaran online yang dulu ia kirim akhirnya dijawab. Namun bukan untuk menjadi guru, melainkan posisi sederhana di sebuah kafe. Chunhye tahu itu bukan cita-citanya, tapi mungkin inilah cara Tuhan menguji keteguhan hatinya. Dengan hati berdebar, ia bersiap berangkat. Neneknya seperti biasa, ingin menemani. Namun kali ini, Chunhye menolak lembut. Ia tak mau terus merepotkan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Tapi kasih seorang nenek selalu punya cara. Dengan langkah pelan dan diam-diam, ia mengikuti dari kejauhan, memastikan cucunya akan baik-baik saja. 真的不要我跟你骑啊？ 不要躲。 Dalam perjalanan itu, kita seakan melihat betapa kecilnya tubuh Chunhye dibanding kerasnya dunia. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Ia berjalan bukan karena yakin akan berhasil, melainkan karena percaya bahwa menyerah bukan pilihan. Sesi wawancara pun berlangsung. Pertanyaan demi pertanyaan datang silih berganti, dan meski jawabannya jujur dan penuh semangat, bayangan penolakan selalu menghantui. 走多远呢？连续走10句。你这个样子，我要确认你。对，今天我给大家表演一下将军来着走过墙的。 Setelah selesai, nenek menghampirinya dengan senyum yang menahan harap. Ia sudah siap menenangkan Chunhye dari hasil yang mungkin mengecewakan. Tapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, yang mereka dengar bukan kabar penolakan, melainkan kata selamat. Chunhye diterima bekerja. 我要去开个自己的银行。啥子？我成大款了吗？我有钱买自己喜欢的衣服，换自己的手机。 Setelah dari sana, neneknya langsung mengundang semua teman dari grup paduan suara untuk merayakan keberhasilan cucunya dengan penuh sukacita. Tawa memenuhi rumah kecil itu. Bahkan Sisi, wanita riang yang pernah membuat hati Chunhye bergetar, ikut datang. Di tengah suasana meriah, Sisi tanpa sengaja masuk ke kamar Chunhye, dan di sanalah ia menemukan buku puisi yang Chunhye tulis untuknya. Ketika mata mereka bertemu, tak ada kata yang terucap. Sebuah momen kecil yang membuat dunia Chunhye terasa sedikit lebih hangat. 送给你。我是穿行于孤寂之河的怪人。 Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba ibunya pulang. Tanpa banyak bicara, ia membubarkan pesta. Malam itu sang ibu kembali menanyakan tentang rehabilitasi dan sekolah khusus. Ia ingin memastikan Chunhye tidak berhenti mencoba sembuh. Tapi Chunhye sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Dengan nada jujur tapi tenang, ia berkata, 都吃饭的钱我自己会挣。那根本就不是钱的问题。你可以去当老师吗？ 我这样是因为哪个嘛？ 幺儿， 你敢不敢讲嘛？ Kata-kata itu membuat sang ibu marah. Baginya anaknya hanyalah beban. Beban yang tak mau berusaha, tak mau berubah. Padahal yang tidak ia sadari, justru cintanya yang keras itulah yang membuat Chunhye kehilangan arah. 是真正羡慕你、看不起你的那个。 我都是不看不上你，我都是不在乎你，不在乎你。 Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, Chunhye menjalani hidup sederhana bersama neneknya. Meski waktu berjalan, tak ada perubahan berarti pada tubuhnya. Yang berubah hanyalah batinnya, yang semakin tenang tapi juga semakin pasrah. Sampai pada suatu hari, ketika mereka sedang mengikuti pertemuan paduan suara,
nenek menerima sebuah telepon. Kabar gembira datang, adik Chunhye telah lahir dan ia terlahir normal. Nenek pun mengajak Chunhye segera ke rumah sakit, ingin mempertemukannya dengan adik kecilnya. Tapi sesampainya di sana, takdir kembali menampar mereka dengan halus. Saat Chunhye mendekat untuk menenangkan bayi yang menangis, ibunya keluar dari toilet dan tanpa alasan yang jelas menegurnya. Ia tak memarahi dengan kata-kata, tapi tatapannya saja sudah cukup untuk menghancurkan hati yang rapuh itu sekali lagi. Dalam diam, Chunhye hanya tersenyum kecil dan berbalik pergi. Di halte sepi itu, Chunhye akhirnya membiarkan hatinya bicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kenapa mereka tidak pernah memberitahuku bahwa ibu telah hamil? Apa aku bukan bagian dari keluarga ini?" Neneknya menatap dengan mata berkaca-kaca, tapi tak bisa menjawab. Keesokan harinya, karena terlalu banyak beban yang menumpuk di dada, Chunhye mencari seseorang untuk berbagi cerita. Ia menghubungi Sisi, mengajaknya bertemu hanya untuk sekedar bicara. Mereka jalan-jalan ke tempat wisata kecil di pinggiran kota. Di momen itu, Chunhye yang selama ini memendam rasa akhirnya memberanikan diri menggandeng tangan Sisi. Tapi dunia memang jarang berpihak padanya. Sisi terkejut dan dengan alasan pergi ke toilet, ia meninggalkan Chunhye sendiri. Setelah lama Chunhye menunggu, tapi Sisi tak kembali. Baru saat itu Chunhye sadar bahwa kehadiran Sisi selama ini mungkin bukan karena cinta, melainkan hanya karena rasa kasihan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Dan malam itu juga, dalam hening di kamar yang suram, Chunhye mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Waktu berlalu, cahaya putih rumah sakit menyambutnya ketika ia membuka mata. Di sampingnya terdapat sosok yang selama ini ia rindukan, ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang ibu duduk di sana, menggenggam tangan Chunhye dengan mata yang sembab. Tak ada kemarahan, hanya penyesalan yang menetes lewat air mata. Chunhye terdiam. Dalam dirinya, kenangan masa kecil berputar cepat. Tatapan kecewa ayah, suara ibu yang keras, dan dirinya yang tahu sejak awal bahwa ia tak pernah benar-benar diinginkan. Namun kini, di tengah cahaya lampu rumah sakit, ia tak ingin membenci, ia hanya ingin damai. Beberapa hari kemudian, Chunhye kembali pulih. Nenek menyambutnya pulang dengan pelukan hangat. Nenek menceritakan bahwa saat Chunhye di rumah sakit, seorang tukang pos datang mengantarkan sebuah paket. Penasaran, Chunhye segera membuka paket itu, dan di dalamnya ada sebuah surat panggilan dari sekolah. Lamaran online yang dulu ia kirim akhirnya dijawab. Ia dipanggil untuk datang langsung. Wajah Chunhye seketika berubah. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ia menatap nenek dengan mata berbinar. Sang nenek menatap cucunya dengan air mata bahagia. Namun bagi dirinya, yang ia lihat bukan hanya kabar gembira, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. 是大人让我了。Keesokan harinya dengan semangat dan harapan baru, nenek mengajar semua teman paduan suaranya untuk ikut mengantarkan Chunhye ke sekolah yang memanggilnya. Namun ketika sampai di tempat tujuan, sesuatu terasa janggal. Banyak kamera, banyak wartawan, bukan suasana penerimaan guru, melainkan seperti acara besar yang ditunggu-tunggu. Dan perlahan kebenaran terungkap. Surat panggilan itu bukanlah surat kerja. Sekolah itu tidak memanggil Chunhye untuk mengajar. Mereka hanya ingin ia hadir, berdiri di depan banyak orang untuk berbicara, berbagi kisahnya, menginspirasi mereka yang terbelenggu oleh keterbatasan. Nenek tertegun, Chunhye pun terdiam lama. Namun tidak ada amarah, tidak ada rasa tertipu. Justru di momen itulah keduanya menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Chunhye mungkin tidak akan pernah menjadi guru seperti yang ia impikan. Ia tidak akan pernah berdiri di depan kelas.
Ia tidak akan pernah menulis di papan tulis, tidak akan memanggil murid satu persatu. Tapi hari itu, di atas panggung, di hadapan begitu banyak orang, Junhee mulai berbicara tentang hidupnya, tentang luka, tentang harapan, tentang bagaimana dunia bisa kejam, namun manusia harus tetap belajar untuk bertahan. Dan di antara penonton, neneknya menatap penuh bangga. Air matanya mengalir tanpa henti, bukan karena sedih, melainkan karena ia baru menyadari sesuatu. Cucunya memang sudah menjadi guru, bahkan sebelum dunia memberinya gelar itu, karena sejatinya guru bukanlah hanya mereka yang mengajar di ruang kelas, tapi mereka yang mampu menyalakan harapan di hati orang lain. Film ini bukan sekedar kisah tentang mimpi yang gagal, tapi tentang keberanian untuk tetap melangkah meski dunia terus berkata tidak. Junhee telah merasakan getirnya hidup, ditolak, dikucilkan, dicintai dengan cara yang salah, dan berjuang di tengah dunia yang tak berpihak. Namun dari semua luka itu, ia belajar satu hal, bahwa takdir adalah karya Tuhan yang tak selalu berjalan seiring dengan harapan manusia. Dunia memang sering tak adil, tapi justru karena itulah akhirat tercipta, sebagai janji bahwa keadilan sejati bukan milik dunia yang fana. Sebab dunia diciptakan bukan untuk memberi keseimbangan, melainkan untuk menguji hati manusia. Dan di ujung segala kesedihan, harapan sejati selalu menemukan tepatnya. Film pun berakhir.